Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Syauqi Nahwani MH, dosen pengampu mata kuliah perangkat hisab ruqyah. Video pembelajaran ini merupakan video materi pertemuan ke-6 mata kuliah perangkat hisab ruqyah untuk mahasiswa program studi ilmu falak Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video pembelajaran ini kita akan bersama-sama belajar tentang penggunaan al-usturlab atau astrolab dalam hisab awal waktu sholat. Setelah mempelajari materi pertemuan ke-6 lewat video ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengoperasikan berbagai perangkat hisab dan ruqyah yang dijelaskan dalam literatur kitab ilmu falak, khususnya untuk penggunaan al-usturlab atau astrolab dalam hisab awal waktu sholat. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita mulai dari definisi al-usturlab atau astrolab. Al-usturlab atau astrolab secara bahasa, astrolab itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu astron dan labos. Astron bermakna bintang, sedangkan labos bermakna mengambil. Nah, ini merupakan salah satu harapan ya, dari adanya alat yang bernama astrolab ini, bahwa manusia bisa memanfaatkan posisi dari bintang dengan menggunakan astrolab. Manfaat apa saja yang bisa didapatkan dengan mengetahui posisi bintang atau posisi benda langit? Ya, salah satunya adalah dalam penentuan waktu sholat bagi umat Islam. Baik rekan-rekan sekalian, kita mulai. Ya, silakan kalian bisa menggunakan software digitalisasi ilmu falak yang sudah pernah saya kembangkan, yang merupakan hasil penelitian saya yang mendapatkan hibah kitab Dimas tahun 2022. Ini silakan digunakan untuk mempraktekkan cara-cara menggunakan astrolab untuk menghitung awal waktu sholat. Oke, ya, mari kita mulai bagaimana cara kita bisa menggunakan astrolab untuk menghitung waktu sholat. Baik, cara yang pertama rekan-rekan sekalian, disimak terlebih dahulu ya. Jadi cara yang pertama adalah kita gunakan bagian belakang astrolab ya, kita gunakan bagian belakang astrolab, kemudian kita putar bagian astrolab yang namanya al-udolah atau alidat ya, jarum yang ada di bagian belakang itu kita putar sampai dengan tanggal yang kita inginkan. Misalkan kita mau menghitung waktu sholat ya pada tanggal 24 Juli ya, maka kita putar terlebih dahulu al-udolahnya atau jarum di bagian belakang sampai ketemu tanggal 24 Juli. Kemudian kalau sudah dapat, sudah pas, maka kemudian baru kita lihat bagian lingkaran zodiaknya. Kita lihat jarum tersebut itu jatuh pada skala zodiak atau Darajatus Syamsi berapa. Nah, maka yang ditunjukkannya itu adalah hasil dari Darajatus Syamsi pada tanggal 24 Juli. Nah, sangat simpel ya, jangan dengan satu kali putar itu sudah dapat Darajatus Syamsi atau bujur matahari. Oke. Nah, jadi di bagian belakang kita akan mencari dua data. Yang pertama adalah Darajatus Syamsi, kemudian yang kedua adalah equation of time. Jadi tadi ketika diputar sekali, lihat ujung jarum, yaitu ketemu Darajatus Syamsi atau bujur matahari. Kemudian lihat perpotongan jarum tersebut dengan kurva equation of time yang berwarna merah. Ya. Itu nanti adalah nilai equation of time pada tanggal 24 Juli.
Berapa? Sudah dapat? Baik, ketika bagian belakang sudah bisa kita dapatkan dua data, yaitu Darajatun Syamsi dan Equation of Time atau DAKO ikut tafawut, maka selesai. Kita gunakan bagian belakang, kita langsung beralih ke bagian depan. Kita lihat dulu rete, ya. Di rete itu kan ada skala Darajatun Syamsi. Darajatun Syamsinya itu ada skalanya. Silakan tandai nilai Darajatun Syamsi yang didapatkan sebelumnya dengan pointer, ya. Pointernya itu yang kedip-kedip, yang kedip-kedip itu taruh di skala lingkaran zodiak yang ada nilai Darajatun Syamsinya, sesuaikan dengan nilai yang didapatkan sebelumnya di bagian belakang, ya, khusus untuk nilai Darajatun Syamsi pada tanggal 24 Juli. Oke, kalau sudah, pertama kita mau menghitung waktu sholat apa dulu, bebas. Kalau mau menghitung waktu sholat zuhur, ya sebenarnya ketika sudah mendapatkan nilai equation of time itu sudah selesai. Waktu zuhur itu akan bisa kita dapatkan. Mengapa? Karena waktu zuhur secara waktu hakiki atau secara solar time itu akan selalu jatuh pada pukul 12:03. Jadi 12:03 itu adalah waktu sholat zuhur dimanapun, ya, di lokasi manapun waktu sholat zuhurnya menurut waktu solar atau solar time itu adalah selalu pada pukul 12:03. Tinggal kita konversikan atau kita rubah, ya, dari waktu solar menjadi waktu daerah atau waktu yang kita pakai pada kehidupan kita sehari-hari. Kita kan menggunakannya waktu daerah atau yang waktu zonasi. Jadi caranya adalah sudah saya siapkan di software digitalisasi instrumen falak itu, ya, ada tabel untuk konversi dari waktu solar atau waktu hakiki menjadi waktu daerah atau waktu yang kita pakai dengan menginputkan data equation of time. Jadi tadi nilai equation of time-nya silakan ditaruh di tabel tersebut, ya, silakan ditaruh di tabel tersebut, maka nanti secara otomatis akan didapatkan waktu sholat zuhurnya. Jangan lupa untuk menginput waktu hakikinya, ya, waktu mataharinya itu adalah pukul 12:03, ya. Nanti akan didapatkan waktu daerah untuk awal waktu zuhur. Ini waktu sholat yang pertama, waktu sholat zuhur sudah kita dapatkan dengan mudah. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan untuk mendapatkan awal waktu asar. Jadi caranya kita masih menggunakan bagian depan, ya. Jadi caranya adalah posisi rete, ya, yang pointernya tadi sudah kita taruh dengan pointer, itu kita putar sampai dengan pointer tersebut itu jatuh tepat pada kurva sholat asar. Jadi di Asar Lab itu sudah dilengkapi dengan kurva-kurva waktu sholat. Tinggal kita taruh posisi matahari pada zodiak atau pada Darajatun Syamsinya itu tepat pada kurva tersebut. Kita putar retenya sampai dengan nilai Darajatun Syamsinya jatuh tepat pada kurva waktu sholat asar, yang ini yang kedua. Setelah itu kemudian apa? Kemudian tinggal jarumnya, ya, jarum bagian depan. Oh ya, jarum bagian depan ini namanya mistoroh, mistoroh atau ruler. Ya, oke, baik. Kita putar bagian depannya, jarum bagian depan itu sampai kemudian tepat pada nilai Darajatun Syamsi tanggal 24 Juli yang sudah dipaskan dengan kurva waktu asar. Maka kemudian tinggal kita lihat ujung jarumnya menunjukkan ke angka jam berapa.
itu sudah ketemu waktu sholat asarnya. Tapi harus ingat ini adalah waktu hakikinya atau sholat time. Oke, sudah dapat? Nilainya berapa? Oke, sekarang kita masuk ke waktu sholat yang ketiga, waktu sholat maghrib. Caranya sama, ya tinggal kita putar rete ya sampai kemudian darojatus syamsinya yang sudah kita taruh pointer itu tepat di atas kurva waktu maghrib. Kalau sudah, sekarang tinggal mistorohnya atau rulernya kita juga geser atau kita putar sampai kemudian juga sama jatuh tepat pada darojatus syamsi matahari yang pada rete itu yang sudah dipaskan dengan kurva waktu maghrib. Ketemu itu waktu maghribnya, tinggal dilihat ujung jarumnya. Ya, oke. Oke, selanjutnya waktu sholat yang keempat, waktu sholat isya sama, kita putar retenya sampai kemudian darojatus syamsinya yang sudah ada pointernya itu kita paskan di kurva waktu isya. Nah, kalau sudah, tinggal kemudian rulernya, ya mistoronya juga kita putar sampai kemudian pas di nilai darojatus syamsi yang sudah pas di kurva waktu isya. Kemudian lihat ujung jarumnya, nah itu adalah waktu sholat isya. Nah, ingat waktu sholatnya itu masih dalam sistem waktu hakiki atau solar time, waktu matahari. Oke, selanjutnya waktu sholat yang terakhir, waktu sholat subuh. Ya, waktu sholat subuh caranya adalah sama, ya tinggal diputar retenya sampai kemudian rete yang ada nilai darojatus syamsi itu yang ada pointernya itu sudah tepat pada kurva waktu sholat subuh. Kalau sudah pas, selanjutnya tinggal rulernya atau mistorohnya dipaskan juga di pointer itu, lihat ujung jarumnya, maka itu adalah waktu sholat subuh. Nah, ingat ini adalah waktu solar time atau waktu hakiki yang harus kita rubah menjadi waktu daerah. Harus ingat ya, seleb ini meskipun sehebat apapun ya, sedetail apapun orang yang membuatnya dengan skala sekecil apapun, akan ada kesalahan-kesalahan yang bisa dihasilkan dari seleb. Ini merupakan kelemahan utama dari instrumen klasik ilmu falak, yaitu skala. Jadi skala itu akan mempengaruhi tingkat akurasi hasil perhitungan menggunakan instrumen falak. Baik, itu saja rekan-rekan sekalian, mungkin materi penjelasan tentang penggunaan astrolab, khususnya Planispheric Astrolab untuk perhitungan awal waktu sholat kita cukupkan. Setelah ini ya silakan dipraktekkan step by step untuk menghitung waktu sholat menggunakan Planispheric Astrolab. Software sudah bisa kalian unduh ya di portal akademik ya, sistem informasi akademik yang kita pakai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan ke-6 mata kuliah perangkat hisab riyadh, ya, penggunaan astrolab dalam hisab awal waktu sholat. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan untuk mengoperasikan astrolab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.